Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sesuai dengan thumbnail judul dari video ini, pembacaan asmara Mari tujukan bagi Aries yang saat sekarang dalam status masih single ya. Tapi seperti biasa nih, sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Jadi pembacaan ini tuh kita akan lihat dulu energinya kamu seperti apa dalam hubungan asmara. Kemudian kita akan intip-intip energi mantannya kamu dan terakhir kita akan tarik minimal 3 kartu tarot untuk melihat apakah akan ada asmara potensial baru untuk dirimu di bulan September 2024. Oke, baik ya Aries, langsung aja kita mulai energimu dalam hubungan asmara. Oke, I'm single tapi aku happy banget nih gitu ya. Nah, jadi kalau Mari lihat kamu ini tuh bukan single yang single lapuk gitu ya. Soalnya di sini tuh kamu kayak udah merasa pede aja bahwa kalau kamu mau membuka diri dengan seseorang, kalau kamu mau ngejalani hubungan dengan orang baru, itu tuh akan ada aja. Soalnya Mari ngelihat di sini tuh energinya kamu yakin, percaya diri pada kualitas dirimu. Gitu ya, atau minimal bukan kualitas soal bagaimana karakter hebatnya kamu, tetapi setidaknya kamu tahu kalau kamu itu tuh cakep gitu ya. Kalau kamu itu tuh cantik gitu ya. Jadi ya untuk urusan asmara-asmara hal kecil lah bagimu, bukan sesuatu perkara yang bikin kamu itu tuh mumet gitu ya. Jadi kamu ini tuh bukan yang kayak aduh siapa nih yang jadi pasangannya aku, aduh pengen nih pacaran gitu ya. Mari rasa kamu nggak yang kayak gitu modelnya gitu ya. Bahkan kok kayaknya kamu lebih seneng saat sekarang tuh ini single ya. Kamu kayaknya lagi menikmati banget kesendiriannya kamu. Mungkin ya kamu ngerasa kamu bebas gitu ya. Kok kayaknya hidupnya kamu tanpa harus digelendoti atau ngelendot ke orang lain, itu tuh kok kayaknya lebih enak gitu lah ya. Jadi kayak kamu ngerasa merdeka banget untuk saat ini dalam kondisi singlenya kamu gitu. Dan Mari lihat kamu itu tuh nggak niat buru-buru ya membuka diri sama orang baru. Memang kamu tidak yang menjauh gitu ya, kamu nggak yang antisosial, kamu yang nggak menghindar sampai kayak gimana banget gitu. Tapi kamu juga kayak membuka diri ke orang-orang itu tuh sepantasnya aja gitu ya. Jadi kamu ya bukan sebuah keurgenan bagi kamu untuk punya kisah asmara baru di sini. Kayaknya ya mungkin kalau kamu single, kamu ngerasa bahwa kamu boleh terkoneksi dengan banyak orang gitu ya. Jadi hidupnya kamu itu tuh nggak suntuk ketemu sama itu aja gitu ya. Menjalani suasana yang modelnya monoton gitu-gitu ae gitu ya. Jadi kayak yang juga nampaknya kalian untuk beberapa sudah sibuk juga gitu ya. Ada kesibukan, nggak tahu sibuk apa, apakah sibuk hanya sebatas scroll TikTok gitu ya. Tapi memang ini lebih cenderungnya sibuk kerja ya, sibuk kerja karena kalian produktif banget juga di sini Mari lihat. Jadi untuk beberapa tuh cuan tuh jauh lebih penting daripada kasmaran gitu ya. Duit jauh lebih penting daripada cinta-cintaan gitu ya. Nyari duit kah atau ngabis-ngabisin duit kah gitu ya. Pokoknya yang berurusan sama duit kayaknya itu jauh lebih membahagiakan kamu daripada berinteraksi gitu ya, berinteraksi dalam satu ikatan pacaran ya. Kamu bukannya memilih untuk berselibat gitu ya, aku nggak mau lagi lah cinta-cintaan, bukannya kayak gitu. Tapi memang untuk saat sekarang pilihannya adalah aku sendiri dulu gitu loh, aku bebas dulu, aku merdeka gitu ya. Jadi kalau Mari lihat kamu kayaknya nggak punya trauma-trauma ini. Kalaupun sempat ada trauma-trauma urusan cinta-cintaan, tapi kok kayaknya kamu udah beres gitu loh.
Untuk urusan trauma itu tuh kamu udah beres, kamu udah clear banget sama kisah asmaranya kamu. Makanya mari curiga beberapa dari kalian ini tuh ngejomblonya udah sekian tahun gitu ya, dan ternyata setelah menjomblo sekian tahun kok enak gitu. Gitu ya, kok kayaknya ngejomblo itu tuh hidup tidak ruwet gitu ya, rasa sakit hati itu tuh lebih cenderung bisa terhindari gitu ya, kecewa-kecewa gitu ya gara-gara orang yang dicintai atau dia yang berstatus sebagai pasangan asmara itu tuh jadinya nggak ada gitu ya. Jadi kemudian yang kamu hadapi dalam hidupnya kamu benar-benar tergantung dari bagaimana sikapnya kamu memperlakukan dirimu sendiri gitu ya. Kalau kita punya pasangan kan kita juga berharap ya bahwa pasangan ini tuh memperlakukan kita dengan baik. Tapi ketika dia memperlakukan kita jauh dari harapannya kita atau tidak sesuai dengan harapannya kita, itu kan kita tuh down lah, emosional lah dan sebagainya lah gitu ya. Jadi itu tuh kayak yang ngerusak moodnya kita minimal di sana ya. Tapi ya karena kamu sendirian di sini ya kamu dengan dirimu sendiri, nggak ada urusannya kamu dengan bagaimana sikapnya orang. Jadi kayaknya kamu di situ tuh bahagia banget. Dalam posisi singlenya kamu ini, mari lihat memang pesonanya kamu tuh mancer banget, Aries. Kamu mancer banget ini pesonanya. Jadi kayak yang mungkin beberapa di antara kalian ngaku-ngaku gitu ya, ngaku-ngaku bahwa kamu sebenarnya itu tuh banyak yang naksir, banyak yang senang, banyak yang ngejar-ngejar. Mari lihat itu tuh bukan hanya sebatas omong kosong ya, tapi memang kelihatan gitu. Banyak yang seneng sama kamu, banyak yang suka sama kamu di sini ya. Jadi ibaratnya dalam posisi singlenya kamu itu tuh bisa milih gitulah. Ya, bukan kamu menunggu untuk dipilih saat ini ya. Mari lihat, kamu bukannya hanya terpaksa duduk manis untuk dipilih oleh orang lain, tapi ternyata kamu yang posisi mampu untuk memilih gitu loh. Minimal satu orang, mari lihat di sini tuh sedang ngedeketin kamu gitu ya, sedang ngedeketin kamu. Minimal ada satu orang di sini tuh yang kayaknya berusaha banget gitu loh narik perhatiannya kamu. Kalau orang ini belum datang, ini kan kebetulan masih tanggal berapa nih ya, ini pokoknya bulan September ini, masih bulan Agustus ini. Mari narik energi bacaan ini tanggal berapa? Aduh, mana lah handphone ini. Pokoknya gitu ya, ini masih bulan September. Mungkin ini sekitar tanggal 20 ini hari ini. 20 apa 21 gitu ya hari ini. Ya. Kalau orang ini belum datang ya, orang yang ngejar-ngejar kamu tunggu aja deh nanti di bulan September, karena kebetulan ini memang tarikan September, orang ini tuh akan segera nongol. Nggak tahu-tahu nanti bagaimana caranya ada aja nanti orang yang nongol untuk pengen menyita perhatiannya kamu gitu ya, pengen menyita perhatiannya kamu seperti itu. Dan tapi ya karena ini bagian dari tarikan energi kamu melihat asmara, ini bisa juga memang sepanjang bulan Agustus ini dianya udah hadir minimal dari tanggal 11 Agustus kemarin ini ya. Ada udah yang kayak tergesa-gesa banget tuh. Ya, tergesa-gesa banget mau nyelip-nyelipin dirinya dia gitu ya, mau menempatkan dirinya dia di pikiranmu, di perasaanmu. Nah, kayak gitu ya kalau mari tangkap. Tapi ya lagi-lagi kamu di situ tuh kayak pandai banget untuk saat ini tuh mengkondisikan keadaan seseorang gitu ya. Jadi luar biasanya kamu di sini walaupun kamu dikejar-kejar oleh seseorang, tapi mari lihat kamu tuh nggak merasa terpaksa bahwa kamu harus membuka diri menerima kehadirannya dia, karena kamu nggak takut single. Mari lihat, kamu nggak takut banget di sini tuh jadi single, gitu ya. Kamu yakin bila kamu memang lagi butuh sama kehadiran seseorang gitu, kamu pasti akan dapat aja gitu kayaknya nih ya. Mari lihat Aries. Jadi ya siapapun yang ngedeketin kamu bisa mengkondisikan orang itu. Tapi pengkondisiannya kamu, entah kamu sadari atau enggak ya Aries ya, itu tuh justru bikin orang-orang yang berusaha deketin kamu makin gila gitu. Makin gila ingin
bisa ngedapetin kamu gitu loh. Gimana itu? Ya. Kamu berharap bahwa kamu akan membuat suasananya kamu dengan orang-orang yang ngedeketin kamu itu tuh lajunya pelan gitu ya. Tapi makin kamu bikin laju hubungannya kamu dengan seseorang itu pelan, justru orang itu tuh aduh gak sabar pengen segera tuh dapat status sebagai kekasihnya kamu. Nah gitu kalau mari lihat ya. Dan kamu percaya atau nggak percaya ya Aries ya, kalau kamu nunjuk, kalau saat ini ya, terutama bulan September, kamu nunjuk, aku pengen dengan yang itu, mari lihat kamu bakal bisa dapet tuh. Tapi hati-hati kamu nunjuknya siapa yang kamu mau ya. Jangan pula lah laki orang, janganlah istrinya orang, kan gitu ya. Tunjuklah yang bagus-bagus gitu, tunjuklah yang single, yang kaya raya gitu ya, atau yang kayak baik budi, yang ya gimana, pokoknya nanti kamu itu tuh dapat pilihan, kamu akan dipertemukan, kamu nanti bulan September akan dipertemukan sama karakter-karakter yang memang bisa jadi cocok untuk jadi pasangannya kamu. Nah jadi dari sekarang kamunya itu tuh ya pikir atau tuliskan. Sakit perut mari, sorry. Kamu pikirkan ya, karakter seperti apa, laki-laki atau perempuan yang kamu inginkan untuk menjadi pasangan asmaramu gitu ya. Nanti bulan September yang kamu tuliskan itu atau yang kamu pikirkan itu akan mewujud nyata. Akan ada seseorang yang kurang lebih seperti yang kamu inginkan gitu ya, yang kamu maksudkan, nanti akan ada. Dan itu tuh bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa orang sekaligus di sini. Itulah energinya kamu, mari bilang dari tadi, kayaknya kamu itu tuh memang milih, ditakdirkan untuk milih gitu ya, bukan untuk dipilih. Di sana ya, jadi lagi di atas angin kalian sebenarnya Aries. Untuk soal cinta-cintaan lagi di atas angin. Kalau kamu milih single, tapi orang gak akan membiarkan kamu single, oke? Di bulan September, jika kamu masih betah dalam posisi singlenya kamu, ya, dalam status singlenya kamu, tapi orientasi seksualnya kamu, mereka itu, laki-laki atau perempuan itu, ya di luar sana, ini tuh gak akan ngebiarin kamu bersingle-single ria lebih lama lagi gitu ya. Segera orang itu tuh kayak kepengen, gemes gitu loh, mau bikin kamunya jadi pacarnya mereka ya. Di sana, oke? Oke, Aries, kita akan lihat nih energi si dedek mantan atau si babang mantannya kamu ya. Oke, gimana dia saat ini ke dirimu, kita lihat. Oke. Ya, ini orang masih sering stalking kamu. Ya, jika kamu sudah bebas merdeka, jika kamu sudah leluasa, jika kamu sudah lega gitu ya, tanpa kehadiran si mantan yang kamu maksudkan ini, tapi orang ini tuh kayak masih sering kepikiran sama kamu. Rajin banget ini stalking kamu Aries. Rajin banget ini stalking kamu. Ini tuh hampir-hampir ya, dia tuh bisa dapat informasi tentang kamu sedetail mungkin gitu loh. Atau sangka-sangkanya dia sebenarnya dia udah dapat informasi yang detail tentang kamu gitu. Karena orang ini misalnya ya, kalau kamu ngeblokir dia di akun sahnya dia ya, di akun originalnya dia, akun aslinya dia, tapi seseorang ini tuh udah nyelinap ini ke sosial medianya kamu, ini bisa pakai akun bodong ya. Padahal namanya si Arif gitu ya, tapi lihat-lihatlah sudah ada tuh si anggrek di list followernya kamu. Gitu ya. Atau namanya dia si Andreas gitu ya, tapi dia bikin itu namanya dia si Hartono gitu ya, si Budianto gitu ya. Karena gini,
seseorang ini tuh belum bisa lega gitu loh ngelepasin kamu. Apakah karena memang dalam hubungan ini tuh berpisah, entah ini tuh karena kamu yang memilih untuk pisah ya. Jadi kok kayak orang ini tuh belum ikhlas gitu. Walaupun dia yang minta pisah dari kamu, tapi tidak segampang itu ternyata dia bisa move on dari kamu. Jadi terlepas siapa yang memutuskan relationship ini, yang jelasnya kamu sudah hore-hore ya. Kamu sudah hip-hip hulala di sana ya. Dianya sendiri masih aduh down gitu loh. Ya, masih ingin ngerti, masih ingin tahu kamu itu tuh seperti apa. Yang kayak gini dianya. Dianya itu tuh sedang mencari satu alasan ya atau beberapa alasan untuk benar-benar menguatkan dirinya dia bahwa perpisahan ini tuh sebenarnya menguntungkan bagi dia. Karena dia ini tidak mau ini pisah dari kamu tadinya. Ya, dianya tidak mau pisah dari kamu gitu. Tapi ternyata perpisahan harus dia hadapi gitu ya. Nah, ketika perpisahan harus dia hadapi, di situ dia ragu betul, semakin hari menjauh dari kamu, semakin ragu dia bahwa perpisahan itu sudah benar. Makanya lagi nyari-nyari informasi gitu ya untuk mematahkan keraguannya dia dan membuat ajek ya peristiwa perpisahan ini terbaik untuk dirinya gitu. Ini orang masih sering ngomongin tentang kamu. Walaupun yang dia omongin ini tuh cenderung hal-hal buruk tentang kamu. Tapi dia itu tuh bukan bener-beneran mau ngejelek-jelekin kamu. Hanya saja terlepas dari benar atau tidak jelek-jeleknya kamu yang dia sampaikan. Tapi sebenarnya itu tuh untuk ngomongin ke diri dia sendiri. Bahwa gitu ya, lepas dari kamu sudahlah pilihan terbaik gitu. Jadi misalnya dia bisa bilang kayak gini tuh sama temannya, alah Aries itu jelek aja kok orangnya gitu ya. Padahal sebenarnya kamu cantik itu. Padahal sebenarnya kamu tuh ganteng itu. Cuman dia mensugesti dirinya dia, ngapain mau pacaran sama orang jelek. Pura-pura dia bilang kamu jelek gitu ya. Biar egonya dia mantap dan yakin untuk lepasin diri dari kamu. Semoga kamu bisa paham ya maksudnya Mari. Misalnya dia tuh kan ini omongan jelek aja nih sama kamu, tentang kamu. Omongan jelek dan bahkan itu tuh bisa yang kayak fitnah, ya. Dia fitnah kamu di situ, entah dia fitnah kamu dia ngomong monolog dengan diri dia sendiri atau dia ngomong sama orang lain gitu. Tapi fitnahnya dia itu sebagai energi untuk menguatkan dirinya dia benar-benar ngelepasin diri dari kamu. Soalnya kalau mau balik, kalau misalnya kamu tanya, ada nih inginnya dia balik sama aku Ci, misalnya kamu tanya ya. Maka Mari bilang ada, sebenarnya pengen banget ini balik sama kamu. Tapi dia ngelihat ya, chance dia untuk kembali sama kamu ini tuh kecil banget gitu loh. Karena kamu yang sekarang bukan lagi kamu yang dulu gitu. Kamu yang sekarang itu tuh udah wow, lebih luar biasa, lebih oke, lebih bahenol ya. Daripada kamu yang dulu gitu loh. Nah jadi dengan versinya kamu yang sudah oke ini, dia merasa skeptis ya bahwa dia yang masih begitu-gitu aja modelnya akan diterima oleh kamu yang sudah mengupgrade diri. Gitu ya Aries. Jadi dia itu tuh akan menyimpan keinginannya dia untuk balik sama kamu. Pasti akan dia simpan. Karena dia ngeliat chance-nya itu tuh kecil banget dianya bisa atau dianya mau kamu terima lagi. Oke, baik. Kita lihat Aries, ini tentang orang baru, tapi sebenarnya sih kamu nggak perlu ya tarikan 3 kartu tarot berikutnya ini. Ya, soalnya ini tuh banyak nanti yang dekat sama kamu nih, minimal nanti 2 orang ya Aries ya, minimal nanti 2 orang, tapi kedua-duanya ini ya tapi kedua-duanya ini gitu
ini tuh bisa kayak yang ini loh. Ketika ngedeketin kamu atau dideketin oleh kamu, yang manapun kondisinya gitu ya. Tapi nanti mereka-mereka ini tuh bisa yang kayak kurang lebih sama seperti mantannya kamu. Maksudnya sama dalam artian, aduh apa gua diterima sama Aries nih, enggak ya, gitu. Ya, gitu. Dan mari lihat kamu juga jangan-jangan ini cukup belak-belakan nih. Misalnya nih, ya, misalnya kamu lagi deket sama si Hartono misalnya gitu ya. Nanti kamu bisa bilang itu sama si Budianto, Budianto aku sebenarnya juga dideketin nih sama si Hartono gitu ya. Jadi semakin terbuka kamu dengan kandidat-kandidat kompetitornya mereka. Nanti itu tuh mereka-mereka yang kamu jujuri itu, ini tuh jadi yang kayak aduh gawat nih. Kemungkinan gue sama Aries ini kecil dong, gitu-gitu ya. Jadi mari lihat orang-orang yang ngedeketin kamu nanti di bulan September, ini tuh jatuh-jatuh nih, down-down ini nanti mereka, gitu ya, down mereka. Seolah-olah bahwa kesempatan untuk bersama dengan kamu sedikit sekali kemungkinan berhasilnya. Nah seperti itu. Ini dari mana aja nih Ci orang-orang yang deketin aku misalnya ya, pertanyaanmu. Nggak jauh-jauh dari tempat kamu menghabiskan waktu lama gitu. Misalnya kalau kamu masih sekolahan ya, kamu kuliah. Nah, ini teman-teman kuliahnya kamu nih, anak-anak kampus gitu ya. Kalau kamu udah kerja ya. Nah, ini tuh rekan-rekan kerjanya kamu gitu, Pak Satpam kah gitu ya. Ibu-ibu yang jaga kantin kah ya. Gitu ya. Nah, jadi atau ini tuh yang kayak ini bisa aja nih ya, ini maaf banget. Ini tuh bisa kayak bosnya kamu juga gitu, atasannya kamu gitu ya, supervisornya kamu, manajernya kamu, gitu-gitu. Tapi memang bukan bos-bos yang tinggi, bukan yang CEO-nya, bukan yang ownernya, bukan. Tapi minimal 1-2 tingkat di atas kamu jabatannya. Oke, sekecil-kecilnya nih ya, sekecil-kecilnya ngedeketin kamu ini tuh satu tingkatan ya, satu tingkatan sama kamu. Misalnya saat ini kamu statusnya itu tuh di pekerjaan masih staf-staf biasa. Nah, maka ini tuh ya staf-staf biasa juga. Kayak gitu ya, itu seminimal mungkin. Tapi yang deketin kamu ini tuh orang-orang yang mau berefort besar untuk kamu. Itu aja ya, lebih penting itu. Orang-orang yang akan mau berefort besar untuk bisa berstatus sebagai kekasihnya kamu. Gitu. Dan mari lihat orang tuh ya kalau ngedeketin kamu bisa ini tuh nggak nanggung-nanggung usahanya, duit keluar banyak, hayu oke, boleh gitu ya. Tersita waktu untuk kamu ya, yang aturannya selama ini waktu sekian dipakai untuk bekerja, untuk hobi, olahraga, untuk bersenang-senang, untuk ngapain, itu tuh bisa mereka korbankan hanya demi bisa ngechatting kamu, telepon-teleponan sama kamu, minimal membayang-bayangkan kamu gitu ya. Biasanya tidur malamnya dia berdurasi 8 jam, tapi sejak ketemu sama kamu ini tuh bisa berkurang jadi durasi 5 jam. 3 jam lain itu tuh dia pakai untuk ngebayang-bayangin, menghayal-hayalkan tentang dirimu, menyusun trik gitu ya, kayak gimana caranya bisa ngedapatin dirimu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja ya Aries yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.